Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah dari SMA Negeri 1 Cariw. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir untuk kelas 12. Makna iman kepada hari akhir. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengimani hari akhir agar ada kontrol diri kita dalam segala tindakan yang kita lakukan. Karena suatu saat kehidupan alam akhir itu akan meminta pertanggungjawaban kita dari apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Di dalam pembelajaran tentang hari akhir, nanti kita akan dapatkan tanda-tanda hari akhir. Kemudian peristiwa yang akan terjadi setelah hari akhir. Macam-macam hari akhir atau macam-macam kiamat. Dan dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Diawali dengan dalil yang menjelaskan tentang hari akhir, yaitu di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada saat itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Itu gambaran tentang proses kiamat atau apa yang disebut dengan kiamat. Kemudian dalam macam-macam kiamat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kiamat sugro dan ada yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu artinya kiamat kecil, ditandai dengan contoh meninggalnya seseorang, berarti kiamat bagi orang tersebut, atau hancurnya sebagian dari alam, sementara sebagian dari alam yang lain atau wilayah yang lain dalam kondisi biasa-biasa saja. Yang kedua, kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat di mana ditandai dengan hancurnya seluruh alam. Seluruh alam mengalami kehancuran sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1. Di sana dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah telah menggoncangkan seluruh alam. Ya, apabila digoncangkan seluruh alam oleh Allah dengan tidak ada pengecualian, itu disebut dengan kiamat kubro, hancurnya secara serentak seluruh alam di muka bumi ini. Kemudian ada tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat sugro, ada tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda dari kiamat sugro yaitu hamba sahaya melahirkan tuannya, seorang budak melahirkan dari anak tuannya. Yang kedua, ilmu agama tidak penting lagi. Ya, sekarang kita bisa rasakan ilmu umum itu banyak dikejar, bahkan banyak yang namanya les, ya, salah satunya matematika itu ada kumon. Tapi ilmu agama itu tidak ada yang namanya les seperti itu. Bahkan kalau kita menyaksikan anak-anak yang membaca Al-Quran di surau-surau, itu apa yang mereka berikan kepada guru ngajinya, itu kadang-kala tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Yang berikutnya banyaknya perzinahan, ya. Perzinahan itu terjadi merajalela. Salah satu contohnya jika kita memiliki alat komunikasi atau yang kita kenal dengan HP, itu di sana walaupun kita tidak mendownload gambar-gambar seperti itu akan tampil dengan sendirinya, ya, yang akan merusak moral generasi muda. Yang berikutnya adalah mabuk-mabukan, ya. Mabuk-mabukan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Banyak kaula muda yang melakukan satu proses mabuk-mabukan. Bahkan di bagian-bagian tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, itu banyak orang yang mencampurkan satu bentuk minuman dengan minuman yang lain, ya, yang berbentuk miras, ya. Akhirnya mereka mabuk secara bersama-sama. Ya. Berikutnya sebagai tanda-tanda kiamat sugro yaitu wanita lebih banyak dari pria. Sekarang juga bisa kita saksikan, ya, kalian yang di
kelas-kelas, baik kelas 10, 11, 12, itu akan kamu rasakan, akan kamu saksikan sendiri bahwa jumlah siswa perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa laki-laki. Itu menunjukkan bahwa jumlah manusia yang berjenis kelamin perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini merupakan satu tanda-tanda kiamat sugra. Nah, sementara tanda-tanda dari kiamat kubro, yang pertama adalah matahari itu terbit dari barat. Sekarang masih kita saksikan matahari terbit dari timur. Nanti pada suatu saat menjelang kiamat kubro, itu matahari akan terbit dari arah barat. Arah yang berlawanan dari di mana terbitnya matahari sekarang ini. Yang kedua, lenyapnya Al-Quran. Bukan Al-Qurannya hilang, tetapi orang yang mempelajari Al-Qurannya sudah tidak ada. Orang yang membaca Al-Qurannya sudah tidak ada. Apalagi orang yang menghafalkan Al-Qurannya sudah tidak ada. Al-Qurannya memang ada, karena memang Al-Quran hanya berbentuk kertas, lembaran-lembaran kertas. Tetapi pengamal-pengamal dari Al-Qurannya itu sudah tidak ada. Kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, golongan kecil dan golongan besar. Golongan kecil itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya, mungkin mereka termasuk orang yang masih memiliki keimanan sedikit gitu ya. Sementara wa Ma'juj adalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan, jumlahnya banyak sekali. Sampai dikatakan jika mereka bertandang ke rumah kamu untuk bertamu, maka kamu tidak usah memberikan makan kepada mereka, berikan air saja, dan airnya kamu ambil dari air laut, maka tidak akan tertinggal setetes pun air dari laut tersebut. Itu menunjukkan Ya'juj wa Ma'juj itu sangat banyak. Yang kemudian berikutnya rusaknya Ka'bah. Kenapa Ka'bah rusak? Karena sudah tidak ada yang melaksanakan ibadah haji lagi. Ya, digempur Ka'bah dari berbagai macam arah oleh orang-orang yang tidak menyukai terhadap ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah keluarnya duhan atau kabut yang berupa awan panas. Ya, dijelaskan dalam sebuah riwayat itu nanti di daerah Yaman itu akan keluar duhan. Jika duhan itu keluar dan terhirup oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin itu akan menderita batuk-batuk, pilek ya. Sementara kalau terhirup oleh orang-orang yang tidak berakidah Islam, duhan itu akan keluar lagi melalui lubang-lubang yang ada pada tubuh mereka. Ya. Berikutnya tentang peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari terjadinya kiamat, sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dan surat Al-Zalzalah. Dalam surat Al-Zalzalah di sana dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ditambah wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Itulah kiamat. Tidak ada orang yang bertahan satu orang pun menghadapi kejadian seperti itu. Setelah semuanya mati, maka kita masuk ke Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan, di mana semua manusia yang meninggal dari orang yang pertama kali dikuburkan, seperti contohnya putra Nabi Adam, sampai orang yang terakhir kali meninggal pas di hari kiamat, itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Maka itu disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ubay bin Khalaf dan Al-As bin Wail itu merasa tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Kenapa? Karena rasa ketakutannya yang luar biasa, karena amal perbuatannya akan diperhitungkan nanti di sana. Maka kemudian mereka mengatakan tidak mungkin Yaumul Ba'ats itu terjadi. Tapi apa yang mereka ucapkan itu langsung dijawab oleh Allah di dalam Quran surat Yasin ayat 77. Akan mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bukankah kamu diciptakan dari air mani yang sehingga akhirnya menjadi seorang yang pembangkang seperti ini. Nah, setelah Yaumul Ba'ats kita masuk ke Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah di mana manusia yang banyak tadi yang dibangkitkan tadi oleh Allah digiring kepada satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu luasnya 2 kali lipat langit dan bumi. Kita akan mempersiapkan diri untuk proses hisab di Padang Mahsyar tersebut. Ya. Kemudian baru kita masuk ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, itu akan diperhitungkan. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar biji zarah, itu juga akan diperhitungkan. Kita akan menghadapi 5 tahapan dalam proses pertanyaan itu. Ya, pertama, tahapan tanya jawab. Yang menjawab bukan mulut kita, tapi organ tubuh kita sebagai saksi dalam kehidupan. Yang kedua, dari tahapan itu kemudian kalau tidak percaya, maka Allah akan memperlihatkan dalam bentuk catatan amal. Dengan catatan amal tidak percaya juga, maka Allah akan perdengarkan kita dengan apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Bahkan yang terakhir yaitu kita akan dipertontonkan dengan peristiwa yang kita alami dari mulai proses kelahiran kita sampai meninggalnya. Di sanalah kita tidak bisa mengelak dari segala macam keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Setelah yaumul hisab, sebenarnya masing-masing setiap pribadi itu tahu dia akan berada pada tempat mana, surga atau neraka. Maka kita masuk ke yaumul faslah. Yaumul faslah itu adalah pengelompokan orang-orang yang amal ibadahnya baik, ya, Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, pengelompokan dari orang-orang yang melakukan perbuatan baik tapi dia juga melakukan perbuatan yang buruk, maka dia harus merasakan bagaimana siksa di dalam neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya atau orang-orang yang memang pembangkang terhadap apa yang Allah perintahkan, maka dia akan merasakan siksa api neraka tersebut. Ya. Itu tentang tahapan-tahapan kiamat. Nah, sekarang kita masuk kiamat menurut teori alam. Alam juga akan menjawab ya tentang kiamat tersebut. Salah satunya adalah dari teori astronomi atau teori perbintangan, hasil penelitian manusia. Astronomi ini juga mengatakan yang namanya bintang-bintang atau benda-benda angkasa itu suatu saat akan mengalami kelemahan. Karena apa, yang namanya makhluk Allah itu kan suatu saat akan mengalami proses pelemahan. Sekarang gaya gravitasi mereka masih kuat, sehingga mereka masih bisa bertahan pada porosnya masing-masing. Tapi nanti suatu saat ketika kekuatan dari gaya gravitasi mereka itu menurun, maka antara bintang-bintang atau benda-benda angkasa yang satu dengan yang lainnya akan saling bertubukan. Itulah yang disebut dengan kiamat menurut teori astronomi. Yang kedua, menurut teori geologi. Hasil penelitian manusia tentang ilmu bebatuan itu ada 2 teori. Yang pertama, hidrogen atau nebula yang ada di dasar bumi itu mendingin, sementara atmosfer yang ada di atas permukaan bumi ini panas, ya. Nah, atmosfer menekan ke bumi. Karena buminya tidak bisa mempertahankan diri dengan keadaan dingin tadi, maka akan terjadi letusan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 2. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Karena apa? Tekanan dari atmosfer tadi. Sementara teori yang kedua, atmosfernya yang terkikis karena perbuatan kita nih ya. Berbagai macam merek kendaraan dengan asapnya, kemudian alat komunikasi kita, HP yang memberikan kontribusi dalam bentuk sinyalnya dan lain sebagainya, itu akan mengikis atmosfer. Di saat atmosfer itu berkurang, nebula yang panas itu mendesak keluar. Atmosfer tidak bisa mempertahankan, maka terjadi juga dorongan dari dasar bumi itu sebagai bentuk letusan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 2 tadi, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, itu hasil penelitian manusia. Kita hanya mempelajari saja. Yang ketiga, menurut Sir James Jeans. Sir James Jeans itu adalah seorang pakar astronomi. Beliau mengatakan dalam bukunya, bintang-bintang dalam peredarannya. Sekarang bintang masih aman dalam peredarannya. Tapi suatu saat, yang namanya bintang-bintang itu akan mengalami kelemahan. Dan mereka akan saling berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan kiamat. Yang ketiga, yang keempat, yaitu menurut Profesor Ahmad Baikuni MSc PhD. Ya, beliau membagi kiamat itu menjadi 3 skenario. Yang pertama, habisnya termonuklir atau hidrogen di matahari. Sekarang kita menyaksikan cahaya matahari itu begitu hebat.
panas dan luar biasa kita rasakan. Nanti suatu saat termonuklir itu akan berkurang, ya, sedikit demi sedikit, sehingga alam ini akan terlihat gelap. Tidak ada cahaya. Di mana? Jika alam ini tidak ada cahaya, maka tidak akan ada kehidupan. Tanam-tanaman tidak akan tumbuh, tidak akan ada yang namanya fotosintesis yang bisa menghasilkan buah dan lain sebagainya. Di situ manusia akan mengalami sebuah kelaparan. Karena apa? Hasil buminya tidak mereka dapatkan. Itu juga disebut kiamat. Kiamat karena kelaparan. Berikutnya adalah habisnya hidrogen di bumi. Habisnya hidrogen di bumi. Gas panas yang ada di bumi itu nanti lambat laun akan habis. Sekarang masih ada. Contohnya kita menyaksikan ada daun jatuh. Ketika daun jatuh itu masih warnanya agak hijau, ya. Setelah di bumi itu berubah menjadi kuning. Dari kuning itu kemudian kecoklatan. Setelah kecoklatan akhirnya rapuh. Jadilah humus. Kenapa jadi humus? Karena ada yang memasak, yaitu bumi. Jadi humus, jadi pupuk bagi tanaman. Nah, nanti mah daun yang jatuh dengan warna hijau akan selamanya menjadi warna hijau karena gas panasnya sudah habis, hidrogennya sudah tidak ada, ya. Nah, yang ketiga, mengembangnya matahari menjadi bintang raksasa, ya. Nah, matahari yang sekarang besar itu nanti akan menciut, ya, menciut menjadi sebuah molekul-molekul, ya, dengan benda-benda angkasa yang lain itu. Mereka menjadi molekul yang berterbangan ke sana kemari. Nah, jika terjadi gesekan dari benda-benda angkasa tersebut, maka akan timbul panas. Sama halnya seperti kita kehujanan. Ketika kita kedinginan, kita gesekkan dua tangan itu akan timbul panas ketika kita tempelkan ke pipi kita. Sama, gesekan dari benda-benda angkasa yang dalam molekul tadi, bentuk molekul tadi, itu akan menimbulkan panas. Maka ketika menimbulkan panas, matahari itu akan mengembang menjadi sebuah bintang raksasa. Di saat matahari mengembang menjadi bintang raksasa, masuklah benda-benda angkasa yang lain itu tertelan oleh matahari. Maka itu juga proses kiamat. Nah, sekarang bagaimana perilaku kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir? Dan hikmah yang bisa kita rasakan dengan beriman kepada hari akhir ini. Yang pertama, kita harus berperilaku jujur. Karena orang yang jujur itu insya Allah akan selamat. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita harus laksanakan dengan tanggung jawab. Contohnya sholat. Sholat di awal waktunya. Sholat dilaksanakan dalam bentuk kewajiban selama 5 waktu dalam sehari. Nah, itulah bentuk tanggung jawab yang kita tunjukkan. Yang ketiga, kita harus bisa adil dalam membagi waktu. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk beribadah, kapan waktu untuk istirahat atau tidur. Ya. Yang keempat, kita harus bisa beramal untuk masa depan kita. Yang dimaksud dengan masa depan kita itu adalah sebagai bekal kita di alam akhir. Karena amal itu akan bisa menolong kehidupan kita di alam akhir ini. Beramal maksudnya kita berbagi dengan orang lain, sodakoh. Terakhir, sebagai perilaku yang bisa kita tunjukkan, yaitu kita harus bisa memilih teman yang baik di dalam kehidupan ini. Karena teman yang baik itu akan memberikan nasihat kepada kita, akan mengarahkan kita jika kita melakukan satu kesalahan. Dia akan mengingatkan dan menegur kita. Ya, maka carilah teman-teman yang baik yang bisa menyelamatkan kita. Nah, berikutnya adalah hikmah. Hikmah itu adalah manfaat. Manfaat dengan beriman kita kepada hari akhir. Apa yang bisa kita rasakan? Yang pertama, kita akan memperkuat keyakinan kita akan kebesaran Allah. Karena alam ini diciptakan oleh Allah, suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah. Maka kita harus bisa mempersiapkan semua itu. Yang kedua, hikmah dari beriman kepada hari akhir itu memberikan dorongan disiplin dalam sholat. Adanya keinginan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ya, itu merupakan satu disiplin. Yang ketiga, membiasakan diri berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu insya Allah akan dicintai oleh Allah. Terakhir, memberi dorongan untuk selalu optimis. Dalam kegiatan apapun, selama kegiatan itu bagus, maka tanamkan sifat optimis.
Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.